Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-161. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Pandi yang sudah lebih dahulu menemui Ki Ajar Panguan nampak menyesali kegagalannya. Maaf Ki Ajar, aku telah melakukannya sendiri dan gagal. Aku mencoba untuk tidak mengganggu orang lain ketika aku masih berpengharapan untuk dapat menangkapnya. Bukan kau yang harus minta maaf kepadaku Ki Bongkok, tetapi justru aku. Kenapa aku dan orang-orang yang lain tidak tahu dan tidak sempat menghentikan Panembahan Leptogati yang melarikan diri itu? Namun Ki Warono itu pun kemudian berkata, tetapi bagaimana dengan para cantrik Kiai Banyu Bening yang tertawan di padepokan itu? Apakah mereka tidak akan dibantai habis oleh para pengikut Panembahan Leptogati? Ki Ajar Panguan termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, jadi bagaimana menurut pendapatmu? Apakah tidak sebaiknya kita juga pergi ke padepokan? Ki Ajar Panguan termangu-mangu sejenak, namun akhirnya ia mengangguk-angguk sambil berkata, aku mengerti Ki Warono. Namun kemudian ia pun berpaling kepada Ki Pandi sambil bertanya, bagaimana pendapatmu? Aku setuju Ki Ajar. Tetapi biarlah Ki Sambipito dan Ki Jogoprono berada di sini. Mungkin Panembahan Leptogati itu dengan licik kembali lagi ke padepokan ini. Ia akan dapat membantai orang-orang yang tinggal di padepokan ini jika tidak ada orang yang dapat menghentikannya. Baiklah, kita akan berbicara dengan keduanya. Ki Lemah Teles yang terluka itu juga memerlukan perlindungan. Demikianlah, dengan cepat Ki Warono mengatur orang-orangnya, sementara Ki Bekel telah menawarkan kepada orang-orang padukuhan itu, siapakah di antara mereka yang bersedia ikut bersama Ki Warono dan orang-orangnya mengejar Panembahan Leptogati dan para pengikutnya. Sebagian dari kalian harus tinggal, berkata Ki Bekel. Demikianlah, maka Ki Warono dan orang-orangnya serta sebagian orang-orang padukuhan yang dengan sukarela ikut bersama mereka telah dengan cepat menyusul Panembahan Leptogati dan para pengikutnya yang sudah menjadi lemah. Mereka harus meninggalkan korban cukup banyak di padukuhan. Ki Sambipito, Ki Jogoprono, Ki Ajar Panguan sendiri, Manggada dan Laksono telah menghentikan banyak di antara mereka yang ternyata merasa terjebak. Bagaimanapun juga, Ki Warono tidak dapat tinggal diam karena ia menyadari sepenuhnya bahwa dendam para pengikut Panembahan Leptogati tentu ditujukan kepada orang-orang yang berada di dalam tangan mereka. Dengan cepat iring-iringan itu pun bergerak mendekati padepokan. Namun Ki Warono menjadi sangat berdebar-debar bahwa orang terakhir dari pengikut Panembahan Leptogati yang melarikan diri sudah tidak dapat mereka lihat lagi.
Burung-burung elang pun telah berputaran di atas padepokan, seakan-akan sedang menyaksikan satu pertunjukan yang sangat mengerikan. Karena itu, maka Ki Warono menjadi semakin tergesa-gesa. Dibawanya orang-orangnya berlari-lari melintasi sawah, pategalan dan padang perdu. Bahkan Ki Warono telah mengacu-acukan senjatanya untuk menarik perhatian burung-burung elang yang berterbangan. Jika burung-burung elang itu melihat mereka datang, burung-burung itu tentu akan memberikan isyarat. Isyarat itu akan membuat orang-orang yang berada di dalam padepokan itu mempersiapkan diri dan tidak sempat membantai kawan-kawan Ki Warono yang tertawan di padepokan itu. Yang kemudian melambai-lambaikan senjatanya bukan saja Ki Warono, tetapi para pengikutnya dan bahkan orang-orang dari padukuhan yang dengan sukarela membantu mereka telah melakukan hal yang sama pula. Sebenarnya lah bahwa burung-burung elang itu telah melihat kedatangan sebuah iring-iringan yang terhitung besar. Di antara mereka terdapat Ki Ajar Panguan, Ki Pandi, Manggada, dan Laksono yang ikut menjadi cemas akan nasib bekas para pengikut Kiai Banyu Bening. Karena itu, maka burung-burung elang yang terbang berputaran itu pun telah menjadi bubar. Burung-burung itu dengan cepat melayang menyongsong iring-iringan yang berlari-larian menuju ke padepokan. Beberapa ekor di antaranya telah berterbangan hilir mudik. Dengan caranya burung-burung itu telah memberikan isyarat bahwa sekelompok orang telah berdatangan ke padepokan itu. Beberapa saat lamanya, burung-burung elang itu seolah-olah telah menjadi kebingungan. Mereka belum menerima apa-apa dari orang yang mengendalikannya. Namun agaknya orang yang mengendalikan burung-burung elang itu pun sedang kebingungan pula. Beberapa saat kemudian, 2 ekor di antara burung elang itu telah menukik dan hilang di dalam padepokan. Namun sejenak kemudian, sepasang burung itu telah muncul kembali, naik ke angkasa tinggi sekali, melampaui kawan-kawannya yang gelisah. Burung elang itu telah membuat beberapa gerakan khusus. Namun kemudian burung-burung elang yang lain pun seakan-akan telah terhisap dan menukik turun ke dalam padepokan. Beberapa saat kemudian sepi. Tidak seekor burung pun yang nampak terbang di atas padepokan atau di sekitarnya. Ki Warono dan orang-orang yang sedang menuju ke padepokan itu justru menjadi berdebar-debar. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di padepokan. Mereka sedang mempersiapkan diri, berkata orang-orang yang sedang menuju ke padepokan itu di dalam hati. Mereka menduga bahwa burung-burung elang itu sedang mendapat perintah-perintah khusus dari orang-orang yang mengendalikannya. Tetapi ternyata burung-burung itu tidak segera terbang lagi. Sementara itu Ki Warono yang berjalan di paling depan telah mendekati padepokan itu. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Beberapa orang pun kemudian berdiri di sebelahnya. Namun tidak seorang pun yang menyatakan pendapatnya. Beberapa saat kemudian, Ki Ajar Panguan dan Ki Pandi telah berdiri pula memandangi pintu gerbang padepokan yang tertutup rapat itu. Orang-orang yang kemudian berdiri termangu-mangu itu pun mencoba membayangkan
apa yang terdapat di belakang dinding padepokan itu. Panembahan Leptogati dan pengikutnya yang bersiap-siap menerima kedatangan lawan-lawannya, atau mereka sedang sibuk membuat jebakan atau cara apapun untuk melawan. Justru karena kekuatan mereka telah menyusut terlalu banyak, orang-orang yang mereka tinggalkan di padepokan yang masih segar dengan tenaga utuh tentu akan dapat membantu mengisi kekosongan itu karena korban yang telah mereka tinggalkan di padukuhan. Untuk beberapa saat lamanya mereka berdiri termangu-mangu, namun mereka tidak melihat tanda-tanda apapun yang dapat mereka pergunakan untuk menduga apa saja yang telah terjadi di dalam lingkungan dinding padepokan. Ki Pandilah yang kemudian berkata kepada Laksono dan Manggada, "Lihatlah di seputar dinding padepokan ini. Berhati-hatilah, bawalah 3-4 orang bersamamu." Namun Ki Warono sendiri menyahut, "Aku akan pergi bersama mereka." "Baiklah," sahut Ki Pandi, "tetapi jangan terperangkap dalam jebakan-jebakan yang mereka buat." Demikianlah Manggada, Laksono, Ki Warono dan 3 orang pengikutnya telah berjalan mendekati padepokan itu. Mereka pun kemudian berjalan dengan hati-hati mengitari padepokan yang nampak sepi itu. Dengan senjata siap di tangan, sementara seorang dari mereka telah mempersiapkan anak panah sendaren yang siap memberikan isyarat kepada Ki Pandi dan Ki Ajar Panguan. Mereka berjalan mengelilingi padepokan. Tidak ada seorang pun yang nampak berdiri di atas panggungan di belakang dinding. "Apakah panggungan itu memang sengaja dikosongkan?" desis Ki Warono. Manggada dan Laksono tidak menjawab, namun mereka justru berjalan lebih dekat lagi dengan dinding padepokan. Ketika mereka sampai di depan sebuah pintu butulan, Manggada pun berkata, "Tunggu, aku akan melihat pintu butulan itu." Ki Warono tidak sempat mencegah. Manggada itu pun segera berlari mendekati pintu butulan itu. Ternyata pintu butulan itu tertutup rapat, bahkan diselarak dengan kuatnya. Beberapa saat Manggada berdiri di depan pintu itu. Dicobanya untuk mendengarkan sesuatu di dalam padepokan, tetapi ia juga tidak mendengar apapun juga. Sejenak kemudian, ia pun telah kembali menemui Ki Warono dan Laksono sambil memberitahukan apa yang dilihatnya. Mereka telah berjalan lagi mengitari padepokan itu, tetapi di bagian belakang padepokan itu pun nampaknya sepi-sepi saja. Ketika mereka sampai ke pintu butulan di belakang, maka mereka bertigalah yang mendekat. Ki Warono sempat berpesan kepada ketiga orang pengikutnya agar jika perlu mereka jangan segan-segan melepaskan anak panah sendaren untuk memberikan isyarat kepada Ki Ajar Panguan dan Ki Pandi. Ketika bertiga mereka mendekati pintu butulan itu, maka mereka memang menjadi berdebar-debar. Ketika Ki Warono menyentuh pintu itu, maka ternyata pintu itu tidak diselarak. Perlahan-lahan Ki Warono mendorong pintu itu sehingga terbuka sepenuhnya. "Pintu ini tidak diselarak," desis Ki Warono. "Aneh," sahut Manggada. Tetapi Laksono memperingatkan, "Hati-hati, jangan terjebak."
Ki Warono termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi nampaknya padepokan ini memang kosong." "Iya," Manggada mengangguk-angguk, tetapi katanya kemudian, "Meskipun demikian, kita harus tetap mencurigai. Mungkin mereka sengaja bersembunyi di setiap bangunan, baru kemudian mereka menjebak kita. Jika demikian, kita akan memasuki padepokan ini dengan kekuatan penuh." Mereka pun kemudian telah menjauhi pintu butulan itu. Ki Warono pun kemudian berkata, "Aku akan menjemput mereka." Manggada dan Laksono pun berdiri beberapa puluh langkah dari pintu butulan itu untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan yang belum dapat mereka perhitungkan. Seorang di antara pengikut Ki Warono yang membawa panah sendaren tinggal bersama mereka, sementara Ki Warono dan orang-orangnya yang lain telah kembali menemui Ki Ajar Panguan. Ketika Ki Ajar Panguan mendengar laporan itu, maka katanya, "Baiklah, kita akan memasuki padepokan ini dengan kesiagaan tertinggi. Mungkin kita akan menghadapi sesuatu yang tiba-tiba saja di luar perhitungan kita." Demikianlah, maka seluruh kekuatan yang datang ke padepokan itu telah bergerak. Mereka semuanya berada di sisi sebelah dan di belakang padepokan. Dengan hati-hati Ki Ajar Panguan dan Ki Pandi memasuki pintu butulan itu, diikuti oleh Ki Warono, Manggada, dan Laksono. Kemudian berurutan para pengikut Ki Warono dan orang-orang padukuhan yang ikut bersama mereka. Ki Ajar Panguan pun kemudian menyarankan agar orang-orang itu tidak dengan tergesa-gesa menebar, meskipun kemudian orang-orang itu mengalir ke dalam padepokan, tetapi mereka masih tetap berada dalam jangkauan pengawasan Ki Warono. Ketika orang terakhir telah memasuki padepokan itu, maka Ki Ajar Panguan telah membawa mereka bergerak lebih ke tengah-tengah padepokan itu. "Kau lebih mengenal tempat ini, Ki Warono?" berkata Ki Ajar. "Ya, Ki Ajar," jawab Ki Warono. "Jika demikian, kau tuntun kami. Kemana kami harus pergi?" Ki Warono pun telah membawa seluruh pasukannya menuju ke depan bangunan induk padepokan itu. Namun tiba-tiba saja sekelompok di antara orang-orangnya yang berjalan melalui celah-celah dua bangunan terhenti. Mereka mendengar sesuatu dari dalam bangunan itu, sehingga salah seorang dari mereka telah memberitahu kepada Ki Warono tentang suara-suara yang mencurigakan itu. Ki Warono menjadi sangat tertarik mendengar suara-suara itu. Bersama Ki Ajar Panguan, Ki Pandi, Manggada, dan Laksono mereka telah mendekati pintu bangunan itu. "Ki Warono," Ki Ajar Panguan itu pun bertanya, "Bangunan ini pada saat Kiai Banyu Bening masih tinggal di padepokan ini dipergunakan untuk apa?" "Dahulu, bangunan ini dipergunakan untuk tempat tinggal sebagian dari para cantrik Ki Ajar." Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, "Kita akan melihat apa yang ada di dalam bangunan ini." "Biarlah aku masuk lebih dahulu," berkata Ki Warono. Ki Ajar termangu-mangu sejenak, namun kemudian dua orang pengikut Ki Warono berkata, "Marilah, kita masuk lebih dahulu." Ki Warono mengangguk kecil,
Dengan senjata telanjang, Kiwarono dan kedua orang itu pun segera berdiri di depan pintu. Seorang di antara keduanya yang bersenjata tombak telah melangkah sambil merundukkan ujung tombaknya. Dengan ujung tombaknya itu, orang itu mendorong pintu bangunan itu. Perlahan-lahan pintu itu terbuka. Ujung tombak orang itulah yang lebih dahulu memasuki ruangan yang terhitung luas itu. Baru kemudian orang itu perlahan-lahan melangkah masuk pula diikuti oleh seorang kawannya. Demikian keduanya meloncat ke samping pintu. Maka Kiwarono telah memasuki ruangan itu pula dengan ujung senjata teracuh. Namun ketika orang itu pun bagaikan membeku, mereka melihat beberapa orang yang terbaring silang menyilang. Tubuh mereka berlumuran darah yang masih basah. "Mereka ada di sini!" teriak Kiwarono. "Siapa?" bertanya Ki Ajar Panguan. "Kawan-kawan kita. Kita terlambat. Mereka benar-benar sudah membantai kawan-kawan kita." Ki Ajar Panguan dan Ki Pandi pun segera berloncatan masuk. Mereka pun menarik nafas dalam-dalam, menyaksikan kengerian yang sangat mendalam di ruangan yang terhitung luas itu. Namun Ki Pandi itu pun kemudian berkata, "Masih ada yang hidup. Kita harus menolong mereka." Kiwarono pun kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk mengamati kawan-kawan mereka yang menjadi tawanan Panembahan Leptogati dan yang telah dibantai di ruangan itu. Ternyata memang masih banyak di antara mereka yang belum benar-benar mati. Agaknya para pengikut Panembahan Leptogati itu telah melakukannya dengan tergesa-gesa. Dalam pada itu, maka beberapa orang telah melihat keadaan bangunan sebelah. Ternyata bangunan di sebelahnya benar-benar kosong. Karena itu, maka orang-orang yang masih bernafas telah dipindahkan ke ruangan sebelah. Sementara beberapa orang mengumpulkan kawan-kawan mereka yang masih selamat. Maka Ki Ajar Panguan, Ki Pandi, Manggada, dan Laksono telah melihat-lihat keadaan padepokan itu bersama sekelompok orang-orang Padukuhan yang menyertai mereka. "Mengerikan!" desis salah seorang dari orang-orang Padukuhan itu. "Mereka sudah kehilangan landasan kemanusiaan mereka," desis yang lain. "Untunglah bahwa padepokan ini sudah kosong ketika kita masuk kemari. Seandainya belum, apakah kita tidak justru membeku ketakutan di tengah-tengah padepokan yang asing ini?" Kawan-kawannya mengangguk-angguk, sementara mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka sempat melihat beberapa pucuk senjata yang tertinggal. Di bangunan induk padepokan itu terdapat beberapa pucuk senjata di sudut. Sebuah kapak yang besar yang tergolek di antara tangkai sebuah canggah yang pada mata canggahnya terdapat gerigi menduri pandan. Kemudian sebuah tombak berkait dan yang lain sebuah trisula di samping beberapa tombak seperti tombak kebanyakan. Namun ternyata bahwa padepokan itu memang sudah ditinggalkan oleh Panembahan Leptogati dan para pengikutnya. Di dapur perapian masih menyala. 3 buah bakul besar berisi nasi yang masih hangat, sayur yang masih berada di dalam kuali yang masih berada di atas api. Nampaknya para pengikut Panembahan Leptogati yang bertugas di dapur tengah itu menyediakan makan bagi orang-orangnya yang menurut perhitungan mereka akan segera kembali dari pertempuran. Ternyata Panembahan Leptogati memang telah kembali.
tetapi dalam keadaan yang jauh berbeda dari yang mereka kehendaki. Sementara itu, Ki Warono telah selesai mengumpulkan kawan-kawannya yang benar-benar telah terbunuh. Namun hatinya masih juga terhibur bahwa ternyata masih lebih banyak yang berkesempatan untuk tetap hidup daripada yang benar-benar mati. Ki Ajar Panguan dan Ki Pandi pun kemudian telah membantu Ki Warono mengobati merawat orang-orang yang terluka parah. Dengan obat-obat yang ada, mereka mencoba untuk memperingan penderitaan orang-orang yang terluka. Kami mempunyai tanaman yang dapat diramu menjadi obat-obatan, berkata Ki Warono. Ki Pandi agaknya tertarik pada keterangan Ki Warono itu. Karena itu, maka ia pun bertanya, "Di mana?" Ki Warono pun kemudian memanggil seorang dari antara orang-orang yang ikut bersamanya dan yang sebelumnya pernah memelihara kebun tanaman yang dapat dipergunakan sebagai obat-obatan itu. "Tunjukkan Ki Pandi tanaman itu jika masih ada." Orang itu pun kemudian telah membawa Ki Pandi ke bagian belakang kebun padepokan itu. Ternyata kebun itu masih utuh. Kebun khusus yang dipagari di sudut kebun yang ada di dalam lingkungan padepokan itu. Ki Pandi yang kemudian berdiri di antara berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang dapat dipakai sebagai obat-obatan itu, menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, "Begitu lengkap. Tentu ada seorang yang mengetahui benar tentang obat-obatan di antara para pengikut Kiai Banyu Bening." Namun ketika hal itu kemudian ditanyakannya kepada Ki Warono, maka dengan nada dalam Ki Warono itu berkata, "Orang itu ada di antara mereka yang tertangkap oleh para pengikut Panembahan Leptogati. Ia ada di antara orang-orang yang terbunuh itu." "Sayang sekali," desis Ki Pandi. "Kenapa ia tidak lari bersama Ki Warono dan sebagian dari penghuni padepokan ini? Ia terlalu setia kepada Kiai Banyu Bening. Karena itu, maka ia tidak akan mau meninggalkan padepokan ini." "Tetapi bukankah Kiai Banyu Bening sudah terbunuh?" "Setianya tidak terbatas pada masa hidup Kiai Banyu Bening. Aku yakin itu karena aku mengenalnya dengan baik." Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Sekarang yang tinggal hanyalah bekas-bekas kemampuannya. Tetapi peninggalannya itu akan sangat berharga jika kita dapat memanfaatkannya. Aku harap Ki Pandi dan Ki Ajar Panguan dapat mempergunakannya." "Kami akan mencoba," jawab Ki Pandi. "Mudah-mudahan akan berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang terluka itu." Hari itu, Ki Pandi dan Ki Ajar Panguan memang berusaha untuk membuat obat dari dedaunan, akar-akaran dan berbagai macam bunga yang ada di kebun yang khusus itu, menurut pengenalan mereka. Sebanyak-banyaknya karena orang yang terluka itu pun cukup banyak pula. Mereka telah membuat obat yang dioleskan, ditaburkan dan diminum oleh orang-orang yang terluka itu. Namun pada itu, Ki Ajar Panguan telah minta agar beberapa orang pergi ke padukuhan untuk memberitahukan apa yang telah terjadi, agar Ki Bekel tidak menjadi sangat cemas. "Kami akan berada di padepokan ini," pesan Ki Ajar Panguan kepada orang itu. "Kami harus merawat orang-orang yang terluka.
Sebenarnya lah bahwa Ki Bekel, Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono serta orang-orang yang berada di padukuhan itu merasa lega bahwa tidak terjadi pertempuran yang harus merenggut korban lagi. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak akan terjadi benturan kekerasan, berkata Ki Bekel yang harus menyerahkan beberapa orang padukuhan itu sebagai korban dalam pertempuran yang baru saja terjadi. Meskipun hal itu sudah diduga sebelumnya, namun perpisahan dengan orang-orang terbaik membuat hati Ki Bekel menjadi sedih. Apalagi ketika Ki Bekel melihat bagaimana keluarga mereka yang meneteskan air mata. Hari itu, mereka yang sudah terlanjur berada di Padepokan tetap tinggal di Padepokan, sedangkan yang berada di Padukuhan tetap pula berada di Padukuhan. Ki Sambi Pitu dan Ki Jogoprono berusaha untuk merawat Ki Lemah Teles sebaik-baiknya. Sementara tabib terbaik dari padukuhan itu dibantu oleh beberapa orang bekerja keras untuk merawat orang-orang yang terluka, bahkan para pengikut Panembahan Leptogati. Namun para tawanan itu harus dijaga dengan ketat agar mereka tidak menimbulkan kesulitan. Ketika malam kemudian menyelimuti padukuhan dan padepokan yang baru saja mengalami guncangan-guncangan karena pertempuran yang telah merenggut korban jiwa itu, para pemimpinnya masih juga mengatur penjagaan sebaik-baiknya karena tidak mustahil masih akan terjadi sesuatu. Orang-orang yang berada di padepokan telah menempatkan beberapa orang penjaga di panggungan di belakang dinding. Sementara itu, Ki Ajar Panguan dan Ki Pandi bergantian mengelilingi padepokan itu di malam hari. Sedangkan Manggada dan Laksono berada di bangunan induk bersama orang-orang padukuhan yang masih berada di padepokan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.